inovasi-inovasi ini dalam kaitannya dengan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif? Pertama, saya ingin mengapresiasi Prof dan tim dari Kemendikbudristek dan Kedareka karena ini sangat-sangat dibutuhkan oleh sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Kolaborasi dan inovasi dalam menjawab tantangan pariwisata yang lebih berkualitas dan berkelanjutan. Jadi harapannya tahun ke depan ini terus kita tingkatkan agar Indonesia terus memiliki peluang untuk menjadi Indonesia maju, bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja yang luas bagi sektor bukan hanya pariwisata dan ekonomi kreatif tapi bagi seluruh bangsa Indonesia. Oke, baik, terima kasih untuk Pak Sandi. Mungkin untuk Prof Nizam, gimana nih Pak pendapatnya atas acara Reka Talks ini? Baik, jadi selama ini kolaborasi antara Parikraf dengan Kemendikbudristek sangat erat dalam di Project Mandalika ini dan juga Parikraf Merdeka. Jadi kita berpikir untuk destinasi baru di Indonesia ini mengakselerasi kemajuan pariwisata ekonomi kreatif kita. Menjadi milenial, generasi Z, generasi Alpha, juga generasi yang kreatif, tentunya sangat potensial leverage dengan inovasi dari perguruan tinggi. Oke, baik, terima kasih. Mungkin Pak ada kalimat sedikit buat kedai Reka? Oh saya? Iya. Kedai Reka, 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama. Gasmo. Baik, terima kasih Pak. Laksanakan. Iya, terima kasih. Silakan dari Kompas, Tribun atau Media Indonesia, silakan. Silakan. Saya dari Kompas. Mungkin ke tuan rumah dulu, Mas Menteri ya. Monggo. Prof, tadi kan kalau dilihat dari peningkatan dari 2001 ke 2002 itu kan lompatannya Prof itu sangat besar ya. Apa sih Prof yang kita harapkan dari teman-teman di kampus terhadap penguatan kolaborasi dengan industri, karena tadi tujuannya kan juga untuk memfokuskan hal-hal yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Apa dorongan dari kementerian? Baik, nomor satu tadi saya sampaikan adalah huluisasi ya, supaya agenda-agenda di perguruan tinggi itu betul-betul atas permintaan dari hilir, jadi tidak jalan sendiri. Nah, oleh karena itu platform ini memang kita siapkan betul-betul untuk tadi terjadinya ngobrol seperti di warung kopi di kedai antara yang membutuhkan dengan sumber idenya itu ketemu melalui ngobrol di warung kopi di kedai, kita ide-ide muncul dan ide-ide kreatif tersebut kemudian dikerjakan melalui perguruan tinggi. Jadi itu tujuan utama lahirnya platform ini, membangun ekosistem supaya gerakan gotong royong inovasi itu terjadi. Prof, kalau salah satu tujuan pemerintah itu kan yang penekanan kan soal pemerataan, Prof ya. Kalau dalam yang kita lihat selama ini yang summit itu masih didominasi oleh universitas di Jawa atau seperti apa penyebarannya? Ya, sebenarnya alhamdulillah sudah mulai dari Sabtu Merauke, semua perguruan tinggi sudah mulai terlibat di dalam program ini. Selain itu kita juga melakukan berbagai macam pembinaan, pendampingan, termasuk kemitraan. Misalnya perguruan tinggi dari Jawa yang akan beraktivitas pengembangan pariwisata di Kalimantan Timur misalnya, berkolaborasi dengan perguruan tinggi yang ada di sana. Di Papua juga begitu. Jadi kita bergandengan tangan gotong royong, tidak ada dikotomi antara Jawa luar Jawa, semua Indonesia untuk Indonesia. Mas Menteri, mungkin tadi Mas Menteri juga menyampaikan ternyata banyak sekali peluang di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata ya. Tadi Mas Menteri menyinggung soal desa wisata di Kaki Gunung Semeru. Kalau dari Mas Menteri sendiri, apa sih yang paling ingin diharapkan dari kedai Reka ini untuk memaksimalkan supaya penelitian di perguruan tinggi itu matching dengan apa yang kita butuhkan? Ya, ada 45 juta masyarakat kita yang menggantungkan hidupnya di sektor parikraf, mulai dari 5 destinasi super prioritas yang sedang kita kembangkan sampai ke tingkat mikro di pedesaan, yaitu desa-desa wisata. Dan ada juga desa-desa kreatif. Mereka membutuhkan inovasi dan kolaborasi. Saya hanya mengambil contoh satu, itu kerjasama kita dengan BUI yang mendapatkan matching fund dari kedai Reka, di mana Parekraf melihat bagaimana memitigasi bencana. Karena kita kan ada di ring of fire. Nah, ini bagaimana pariwisata kita lebih tangguh menghadapi potensi-potensi bencana. Ini baru satu, sedangkan kebutuhannya banyak sekali. Jadi ke depan harapannya dari sektor pariwisata dan juga ekonomi kreatif kita bisa tadi harapannya bisa mendapatkan perhatian dan juga grant yang lebih signifikan di tahun-tahun ke depan, khususnya untuk
peningkatan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Dan di industri gaming, Di industri gaming kebetulan Perpresnya juga akan kita terbitkan di bulan September. Sekarang menunggu finalisasi dengan Bapak Presiden, tapi game ini adalah industri yang $2 miliar besarnya dan ada lebih dari 100 juta gamer di Indonesia. Tapi kurang dari 2% game-game yang dimainkan oleh masyarakat kita itu adalah game dari produksi anak bangsa. Jadi kita akan dengan Mendaereka ini mendorong lebih banyak inovasi dan kolaborasi di sektor game sehingga lebih banyak game-game lokal bisa terberdayakan dan kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Mas Menteri, saat ini kan banyak perguruan tinggi yang mendorong mahasiswa untuk menjadi entrepreneur, belajar entrepreneur seperti itu. Karena mereka menganggap ini seperti hal yang bagus gitu ya untuk ekonomi Indonesia juga. Jadi komitmen pemerintah bisa dijawab juga dari Mendikbud, bisa jawab juga itu bagaimana komitmen pemerintah saat ini untuk mendorong supaya SDM unggul ini tercipta dari perguruan tinggi ini. Saya kebetulan penelitian saya di kewirausahaan ya, entrepreneurship, dan itu ada 3 pilar utama. Pertama adalah inovasi, kedua adalah dare to take risk, ketiga atau berani mengambil risiko, dan ketiga adalah proaktif. Nah, 3 hal inilah yang menjadi komitmen kita di pemerintah untuk memfasilitasi kewirausahaan dalam skala yang lebih masif lagi karena akan menciptakan 9 juta talenta digital. Berarti setiap tahun ada 600.000 talenta digital yang perlu kita dorong untuk masuk ke dalam ekosistem ekonomi digital. Nah, pendekatan kewirausahaan ini adalah yang paling pas dan kita akan melihat lompatan secara signifikan dari capaian ekonomi kita dari segi nilai tambah karena kewirausahaan dan digitalisasi ini akan menghasilkan tambahan peningkatan ekonomi yang luar biasa menuju Indonesia maju. Terkait kolaborasi dari perguruan tinggi dan juga Prof, aku nanya juga terkait kolaborasi juga dari perguruan tinggi dan juga dari segi industri juga, ini serapannya sudah berapa persen sih Prof? Terus di daerah Jakarta, mungkin Jawa atau daerah lainnya seperti apa? ya tadi sedikit melanjutkan apa yang disampaikan oleh Mas Sandi ya. Pertama kita mengakselerasi talenta digital. Ini melalui kampus Merdeka itu setiap tahun kita melatih 60.000 mahasiswa untuk AI, e-learning, IoT, cloud computing dan sebagainya. Ini untuk mengisi talenta yang dibutuhkan oleh industri. Kedua melalui pendidikan formal kita, setiap tahun kita menyediakan 200.000 sarjana baru di bidang digital. Tentunya bagaimana itu lebih relevan dengan kebutuhan kini dan ke depan. Kita juga mendorong kewirausahaan dengan program kewirausahaan melalui BKN. Setiap tahun 12.000 mahasiswa mengikuti program kewirausahaan melalui satu semester full dimentori oleh para mentor dari himpunan usaha muda dari segala macam ekosistem yang mendorong kewirausahaan tersebut dan juga betul-betul inkubasi yang kita lakukan melalui perguruan tinggi bangun pabrik kewirausahaan di perguruan tinggi tentu bermitra dengan seluruh pelaku yang Sudah ada dikomersialisasi Bu? banyak yang sudah mulai menghilir dan komersialisasi tapi memang ekosistemnya harus terus kita dorong. Ya. Terima kasih Mas.